Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Demianti Pratiwi, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan kerja praktik yang berjudul Pengendalian Internal Penyusunan Anggaran pada PT Telkom Akses Karawang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yanti SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Bu Rohmah Septiawati SEMAK selaku dosen pembimbing yang telah membimbing pembuatan laporan kerja praktik ini. Langsung saja saya mulai bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. PT Telkom Akses merupakan salah satu instansi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh program kerja praktik di dalam instansi tersebut. Motivasi penulis memilih PT Telkom Akses sebagai tempat kerja praktik dikarenakan instansi tersebut memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup besar dan memiliki sistem yang telah teratur. Penyusunan anggaran dan sistem pengendalian internal dikaitkan untuk melihat hubungannya dengan peningkatan kinerja keuangan. Pengendalian internal diperlukan untuk suatu proses yang memberikan jaminan guna meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal merupakan hal yang penting dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Selanjutnya di sini ada tujuan kerja praktik. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ada 4 poin. Yang pertama, sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk disiplin dan bertanggung jawab pada apa yang menjadi tugasnya. Yang ketiga, mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa sekaligus sebagai media adaptasi atau pengenalan terhadap lingkungan kerja sebelum menjalani terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Dan yang keempat, mengaplikasikan pengetahuan yang telah diterima selama menjalani pendidikan di PT Telkom Akses. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan organisasi sistem pengendalian internal di perusahaan dalam meningkatkan kinerja organisasi atau pegawainya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan anggaran di PT Telkom Akses Karawang. Dan yang terakhir, untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan serta mencari solusinya. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan kerja praktik. Dalam rangka melaksanakan kurikulum program studi akuntansi pada tahun akademik 2021-2022 semester genap, maka penulis melaksanakan kerja praktik selama 2 bulan terhitung dari 9 Februari 2022 sampai 9 April 2022, yang dimana masuk pada hari kerja dari Senin sampai Jumat, waktu jam kerja praktik selama 8 jam dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selanjutnya ada bab 2, gambaran umum perusahaan, sejarah PT Telkom Akses. PT Telkom Akses merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom PTTA yang bergerak dalam bisnis penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Tanggal 23 Oktober 1856 merupakan pertama kalinya pengoperasian layanan jasa telekomunikasi di Indonesia yang waktu itu masih dijajah Belanda. Dalam proses ini, Kepala Dinas Telegraf Pemerintah Hindia Belanda, Insinyur Grol, yang berada di Batavia Sentrum atau Jakarta Utara, mengirimkan berita kepada Gubernur Jenderal C.F. Pahud yang berada di Buitenzorg atau Bogor melalui perangkat telegraf elektromagnetik. Saat itu penggunaannya masih sangat terbatas di kalangan pemerintahan. Sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan layanannya, Telkom mendirikan PT Telkom Akses sebagai upaya menghadirkan koneksi internet yang berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Selain instalasi jaringan akses broadband, layanan lain yang diberikan oleh PT Telkom Akses adalah Network Terminal Equipment atau NTA, serta jasa pengelolaan operasi dan pemeliharaan atau ONM, Operation and Maintenance, jaringan akses broadband. Di sini ada struktur organisasi. Struktur organis PT Telkom Akses Karawang terdiri dari yang pertama ada OSM Regional Jabar Pak Parianto IR, ada JM TA Bandung Karawang Pak Agustiawan Sumarno, Manajer Operation Pak Heri Sunandi, Manajer Bijes Samsudin ST, Manajer Telkomsel Heru Kurniawan, Manajer Konstruksi Anggih Wana Bakti,
Manajer SPBU Pak Syahril Ezuwan, Manajer Share Service yaitu Erika Nurmartiani. Selanjutnya bab 3 tinjauan pustaka. Di sini ada pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan pengendalian kegiatan atau operasional perusahaan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien. Dalam mengatur dan memastikan orang-orang yang berada di suatu organisasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi perusahaan. Adapun tujuan pengendalian internal yaitu yang pertama menjalankan pengecekan ketelitian dan keandalan data akuntansi, lalu menjaga kekayaan organisasi atau perusahaan, mendorong operasional yang efisien, dan yang keempat menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Adapun fungsi pengendalian internal yaitu untuk pengendalian pencegahan, yang kedua pengendalian untuk pemeriksaan, dan yang ketiga pengendalian korektif. Selanjutnya anggaran. Pengertian anggaran. Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari suatu organisasi. Karena pada dasarnya anggaran atau budget merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas usaha sebuah organisasi. Untuk itu anggaran perlu mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode yang dianggarkan. Di sini ada tujuan penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, merasionalkan sumber dan investasi dana agar mencapai hasil yang maksimal, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Fungsi penyusunan anggaran, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi pemantauan anggaran, fungsi penyesuaian, dan anggaran sebagai panduan untuk pekerjaan anggaran. Selanjutnya bab 4 tentang pelaksanaan kerja praktik. Di sini ada kedudukan dan koordinasi. Selama kerja praktik lapangan di PT Telkom Akses Karawang, segala kegiatan didampingi oleh Bu Yulia selaku pembimbing lapangan sekaligus sebagai staf HRD atau staf kepegawaian di dalam perusahaan tersebut. Kedudukan pelaksanaan kerja praktik di PT Telkom Akses Karawang, praktikan ditempatkan di bidang administrasi yang dimana tugasnya adalah membantu pendataan, absen karyawan, dan merekap data customer pelanggan IndiHome yang melakukan pemasangan internet dan pencabutan internet, dan juga menginput transaksi customer yang berlangganan internet pada PT Telkom Akses Karawang. Adapun tugas-tugas yang diberikan adalah merekap data absensi pegawai dan kegiatan yang dilakukan pegawai untuk dimasukkan ke laporan penggajian. Yang kedua, merekap data pelanggan IndiHome dan biaya-biaya atas penggunaan internet setiap bulannya, membantu merekap data customer untuk perbaikan jaringan internet dan mendata kebutuhannya. Yang keempat, mengirim dokumen-dokumen bagian keuangan ke Pos Indonesia untuk dikirimkan ke perusahaan pusat. Dan yang kelima, mengirim dokumen-dokumen pegawai ke Pos Indonesia untuk dikirimkan ke pusat. Di sini ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang pertama, ketidakjujuran dalam perusahaan. Contohnya di bulan Maret pada saat kerja praktik berlangsung di PT Telkom Akses Karawang, terjadi kasus kehilangan aset perusahaan berupa 6 unit laptop dikarenakan dibawa kabur oleh salah satu pegawai dalam perusahaan tersebut yang tidak bertanggung jawab. Solusinya di sini perusahaan harus mengecek latar belakang calon karyawan untuk memvalidasi data yang diberikan dan meriset rekor agar tidak terjadinya kesalahan yang terulang. Perlu membuat dokumentasi, prosedur, dan kebijakan yang menggambarkan perilaku tak beretika. Perusahaan harus membatasi akses ke area di mana aset berharga disimpan. Permasalahan yang kedua ada human error, seperti kesalahan penginputan yang mengakibatkan perhitungan anggaran biaya menjadi tidak sesuai. Di sini solusi yang dapat saya simpulkan adalah melibatkan orang lain di luar divisi yang bersangkutan untuk melihat secara objektif sehingga kesalahan bisa ditemukan lebih cepat. Memberikan pelatihan yang tepat bagi karyawan yang bertugas, memastikan jalannya proses pada mesin akan membantu mengurangi kesalahan yang terjadi.
Dan yang terakhir, permasalahan yang terakhir adalah mengenai perhitungan anggaran. Menurut praktikan di dalam perusahaan tersebut, dalam menghitung anggaran masih terlalu bergantung pada data historis atau data-data pada tahun sebelumnya. Sedangkan indikator yang paling penting adalah tren market yang sedang berlangsung. Solusinya di sini adalah dengan metode forecasting dalam perhitungan anggaran sehingga perusahaan dapat melihat situasi pasar yang akan mendatang dan dapat mencari pola kerjasama yang dapat memangkas biaya, melatih semua jajaran eksekutif untuk memahami makna disruption dan membongkar pola pikir atau mindset mereka agar perusahaan dapat mengikuti tren yang sedang berlangsung. Kemudian bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada suatu perusahaan, pengendalian internal dan penyusunan anggaran sangat penting bagi berjalannya kegiatan yang dilakukan perusahaan, yang dimana hal tersebut berpengaruh terhadap proses perusahaan yang lainnya agar terciptanya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga masalah dalam perusahaan yang dapat ditemukan solusinya dan perusahaan dapat berkembang pesat pada era global ini. Diadakannya bentuk manajemen lembaga pengendali internal membantu perusahaan dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan. Setelah praktikan melakukan kerja praktik selama 2 bulan pada PT Telkom Akses Karawang, praktikan telah menemukan berbagai masalah yang ada pada perusahaan, diantaranya masalah yang disebabkan oleh human error, seperti kesalahan salah input yang mengakibatkan perhitungan anggaran biaya tidak terinput dengan baik dan tidak sesuai. Solusinya adalah dengan menerapkan sistem pengendalian dengan baik dan memastikan bahwa manajemen memberikan pelatihan yang berkelanjutan agar para karyawan dapat lebih terampil dan mencegah terjadinya kesalahan. Banyak sekali manfaat dalam bidang pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan dunia kerja. Penulis berharap laporan kerja praktik ini dapat memberikan gambaran singkat dan jelas tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja praktik. Selanjutnya ada saran. Saran untuk perusahaan adalah dengan menerapkan sistem pengendalian dengan baik dan memastikan bahwa manajemen memberikan pelatihan yang berkelanjutan agar para karyawan dapat lebih terampil dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kesalahan. Perusahaan harus mengecek latar belakang calon karyawan untuk memvalidasi data yang diberikan sebelum memutuskan merekrut, dan juga memberikan pelatihan terkait kebijakan etika dan program anti kecurangan, serta menandatangani pernyataan bahwa mereka telah menerima pelatihan tersebut. Saran bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melaksanakan kerja praktik sebaiknya memikirkan judul yang sesuai dengan kemampuan sehingga dapat mudah untuk mencari dan memikirkan tempat magang yang berkaitan dengan judul yang dijalankan. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.